Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Hai anak-anak kelas 5, apa kabar dengan kalian semua? Ibu harapkan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar ya. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini akan melanjutkan pembelajaran buku Senang Belajar Matematika. Kali ini kita akan belajar di halaman 15 ya, pembahasan soal. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai videonya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, hasil dari 4/7 ditambah 3/8 sama dengan, nah kita langsung saja, di sini 4/7 ditambah 3/8 ya. Nah ini bisa langsung kali silang ya, boleh kita kali silang untuk menyamakan penyebutnya ya. Karena di sini kan penyebutnya 7 dan 8. 7 kan tidak bisa menjadi 8. Begitupun 8 tidak bisa menjadi 7. Jadi kali silang saja. Ya. Sama dengan di sini kali silang. Ya, penyebutnya menjadi 56 karena 7 dikalikan 8 56. Kemudian 4 kali 8 32 ditambah, karena soalnya ditambah ya, 7 kali 3, 21. Jadi hasilnya adalah 53/56. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Kemudian yang nomor 2, hasil dari 1/2/3 ditambah 5/6 sama dengan, nah perhatikan di sini 1/2/3. Kita buat pecahan biasa dulu ya, karena ini kan pecahan campuran. Caranya bagaimana agar menjadi pecahan biasa? Caranya perhatikan sini, 1 dikalikan 3. Itu 3 ditambah dengan yang atasnya, ya atasnya 2. Jadi 3 ditambah 2 jadi 5 ya. Pernya tetap per 3, jadi 5/3 ya. Kemudian ditambah dengan 5/6 ya kan. Nah perhatikan di sini penyebutnya tidak sama ya, penyebutnya 3 dan 6 tidak sama, jadi harus kita samakan dulu. Nah di sini angka 3 bisa kita jadikan angka 6 ya kan. Nah jadi kalau seperti ini tidak perlu kali silang, kalikan saja 3-nya dengan 2 agar 6 ya kan. Kemudian 5-nya juga harus dikalikan 2. Jadi sama-sama dikalikan 2. Nah, sama dengan di sini penyebutnya jadi 6 ya. Jadikan 1. Nah, 10 kemudian ditambah dengan 5. Nah, 5 ini tidak dikalikan karena penyebutnya 6 ya kan. Jadi 5-nya kita langsung tulis ditambah 5 sama dengan 15/6. Nah, 15/6 kan tidak ada tuh jawabannya, jadi harus dibuat pecahan campuran karena 15-nya atau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, ya kan? Caranya bagaimana? Perhatikan ke sini. Nah, 15 dibagi 6 itu adalah 2 kan? 2 kali 6 itu kan 12 ya. Nah, agar 15 berarti nambah
3. Jadi pecahan campurannya 2, 3 per 6. Disederhanakan lagi karena 3 per 6-nya itu masih bisa disederhanakan. Dibagi dengan 3 ya. Jadi 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi sama-sama dibagi 3 atas dan bawah. Jadi hasilnya 2, 1 per 2. Ada jawabannya? Ada ya, jawabannya yang C. Nah, kemudian yang nomor 3. 2, 1 per 5 ditambah 1, 5 per 8 sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan di sini. 2, 1 per 5. Ini harus kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Boleh dijadikan pecahan biasa dulu. Nah, boleh juga kalian membuat pecahan biasa pecahannya tersendiri. Kemudian bilangan aslinya ditambahkan boleh. Boleh juga kita buat cara yang lain, misalnya dengan cara pecahan campurannya dijadikan pecahan biasa, boleh ya. Nah, di sini akan kita coba dengan cara pecahan campurannya dibuat pecahan biasa. Caranya seperti tadi ya, 2 kali 5, kali yang bawah ya, kali penyebutnya. 2 kali 5, 10, ditambah 1 jadi 11. 11 per 5. Ya, kemudian, nah di sini 1, 5 per 8. Dibuat pecahan biasa. 1 kali 8, 8 ditambah 5. Ya, 8 ditambah 5 sama dengan, nah di sini 13 per 8. Selanjutnya, nah, ini boleh kali silang ya. Oke, ini kali silang. Jadi, di sini 88 ditambah 65 per 40. Ya. 88 dari mana? 11 kali 8. 65 dari mana? 13 kali 5. 40-nya 5 kali 8. Nah, hasilnya 153 per 40. Ya. Nah, ini kita jadikan pecahan campuran. 153 dibagi 40. Hasilnya adalah 33 per 40. Jadi jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 4, perhatikan operasi penjumlahan berikut. Operasi penjumlahan yang hasilnya 1/5 per 6 adalah, jawabannya yang ini ya. Coba kita buktikan. Nah, 1 per 3 itu pecahan biasanya adalah 4 per 3 ya. Jadi seperti tadi, 1 kalikan 3 kan 3, ditambah 1 jadi 4, penyebutnya 3, jadi 4 per 3. Nah, selanjutnya kita jadikan penyebutnya menjadi 6 ya, dengan cara kali silang ya. Dengan cara kali silang. Jadi 3 kali 2 itu 6. Kemudian 4 kali 2, 8. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi 11 per 6. Nah, 11 per 6 ini kita jadikan pecahan campuran. Ya. Iya. Nah, di sini hasilnya adalah 1/5 per 6. Jadi, cocok ya dengan soalnya. Nah, kemudian sekarang ke soal yang nomor 5. Hasil dari 2 per 3 dikurangi 1/5 per 6. Nah, di sini 2 per 3 kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3 itu 6 ditambah 2. Ya, sama dengan 8 per 3. Kemudian, di sini 1/5 per 6 juga dirubah menjadi pecahan biasa ya. 1/5 per 6 berarti 1 dikalikan 6 ditambah 5. Ya, di sini hasilnya 11 per 6. Nah, di sini dikurangi kan? Karena soalnya dikurangi.
Kemudian kita samakan penyebutnya. Iya, berarti di sini tidak perlu kali silang ya. Boleh juga kali silang, boleh juga tiganya itu penyebut tiganya dikalikan 2 agar 6, ya kan? Dikalikan 2 agar 6. 3 kali 2, 6. Nah, 8-nya dikalikan 2 juga ya. 8 kali 2, 16. Nah, 11-nya tetap ya karena penyebutnya 6. Jadi 16 dikurangi 11 itu sama dengan 5. Kemudian per 6. Nah, jawabannya adalah yang D. Sekarang soal selanjutnya, nomor 6. Hasil dari 4 3/4 dikurangi 1 1/2. Nah, 4 3/4 berarti kita buat pecahan biasa ya. 4 kali 4, 16 ditambah 3. Jadi 19/4. Nah, di sini 1 1/2 dijadikan pecahan biasa. 1 kali 2 kan 2 ditambah 1 jadi 3. 3/2. Di sini dikurangi ya. 3/2 ya. Jadi 19/4 dikurangi 3/2. Nah, penyebutnya samakan ya. 2 bisa dijadikan 4 ya. Jadi tidak perlu kali silang. Jadi caranya 2 dijadikan 4 itu berarti harus dikalikan 2 kan. 2 kali 2 kan 4. Nah, atasnya juga dikalikan 2. Jadi di sini 19 dikurangi 6. Ya, karena tadi 3 kan dikalikan 2 jadi 6. Penyebutnya 4 ya. Sama dengan 19 dikurangi 6 itu adalah 13/4. Nah, 13/4 berarti 13 dibagi 4 ya. Nah, boleh seperti ini. Penyebutnya kan 4 ya. Ini cara yang lain lagi ya. Jadi banyak cara biar kalian tahu ya. Nah, di sini boleh 13 dibagi 4. Ya, 13 dibagi 4 boleh. Atau kalian lihat, di sini penyebutnya kan 4, ya kan? 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 13? 4 kali 3 ya. Jadi 4 kali 3 atau 3 kali 4 itu kan 12 ya. Nah, pembilang yang atas itu 13, berarti kalau 12 nambah berapa lagi agar 13? Iya, nambah 1 ya kan? Jadi hasilnya adalah 3 1/4. Nah, jawabannya adalah yang C. Nomor 7, hasil dari 6 dikurangi 3 1/8 sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan di sini 6-nya dirubah menjadi 5 8/8. Mengapa? Karena agar bisa dikurangi dengan 3 1/8 ya. Jadi 6-nya dirubah menjadi 5 8/8. Mengapa harus 8? Karena penyebutnya 8 ya. Nah, kalau kalian perhatikan 5 8/8. 8/8 itu kan 1 kan? Jadi 5 ditambah 1, 6. Jadi tidak merubah nilai 6-nya ya, hanya merubah bentuknya ya. Jadi dari 6 yang merupakan bilangan asli menjadi bilangan pecahan campuran ya. Jadi 6-nya dirubah menjadi pecahan campuran. Jadi 5 8/8. Kemudian dikurangi dengan 3 1/8. Nah, di sini penyebutnya sudah sama ya, yaitu sama-sama 8. Jadi tinggal kita kurangi saja angka atau bilangan aslinya. Bilangan aslinya kan 5 dikurangi 3 ya. Jadi sama dengan 5 dikurangi 3 itu 2. Kemudian
pecahannya 8 dikurangi 1, 7 pernya tetap 8. Jadi 2, 7 per 8. Nah, jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 8, hasil pengurangan yang hasilnya 5 per 8 adalah, ya kalian boleh coba satu persatu. A bagaimana, B bagaimana, C bagaimana, D bagaimana. Nah, setelah dicoba ternyata yang C jawabannya. Kita buktikan. Nah, di sini 1 per 8 kita buat menjadi pecahan biasa. 1 kali 8, 8 ditambah 1, 9. Jadi 9 per 8. Kemudian dikurangi dengan 1 per 2. Nah, di sini kita samakan penyebutnya ya. Tidak perlu kali silang, karena 2 bisa dijadikan 8. Bagaimana agar 2 bisa 8? Iya, betul. Dikalikan 4. Ya kan, 2 kali 4. Satunya juga harus dikalikan 4. Ya, sama-sama dikalikan 4. Jadi, 9 per 8 dikurangi 4 per 8. Hasilnya sama dengan 5 per 8. Nah, cocok kan dengan soalnya 5 per 8. Selanjutnya soal yang nomor 9. Dayu memiliki 1 per 8 kg telur. Sebanyak 3 per 8 kg telur digunakan untuk membuat martabak. Sisa telur Dayu adalah titik-titik kilogram. Berarti kalau sudah digunakan, telurnya berkurang kan? Nah, berarti harus dikurangi, ya. Jadi, di sini 1 per 8. Ya, dikurangi 3 per 8. Kemudian, seperti tadi, pecahan campurannya dibuat pecahan biasa. 1 kali 8, itu 8 ditambah 1, jadi 9. 9 per 8. Kemudian dikurangi dengan 3 per 8. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Jadi, sama dengan 6 per 8. Adakah di situ 6 per 8? Tidak ada. Coba kalian perhatikan, 6 per 8 ini kan masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Ya, dengan cara dibagi angka yang sama. Yaitu dibagi angka 2 ya. Jadi 6 dibagi 2, 8 juga harus dibagi 2. Jadi hasilnya 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4. Hasilnya 3 per 4. Ada ya jawabannya yang A. Kemudian soal nomor 10. Edo membagi buah semangka menjadi 8 bagian sama besar. Ya, berarti kalau dibagi 8 sama besar, berarti penyebutnya adalah 8, ya kan? Nah, sebanyak 1 per 4 bagian dibagikan ke Siti. Jadi, kepada Siti, Edo memberi 1 per 4. Kemudian 3 per 8 bagian dibagikan ke Beni. Jadi untuk Beni 3 per 8. Banyak semangka yang dibagikan Edo adalah titik-titik bagian. Nah, yang ditanyakan kan berapa bagian semangka yang dibagikan oleh Edo. Berarti kita tambahkan saja semangka yang dibagikan kepada Siti dan kepada Beni. Nah, di sini yang dibagikan kepada Siti ada 1 per 4. Kemudian kepada Beni ada 3 per 8, berarti ditambah ya. Nah, di sini penyebutnya berbeda, jadi harus disamakan dulu. 4 ini bisa menjadi 8, jadi tidak perlu kali silang ya. Kalau kali silang nanti penyebutnya jadi besar. Nah, 4-nya aja dikalikan 2 agar 8. Satunya juga dikalikan 2. Jadi 2 per 8 ya. 1 per 4-nya menjadi 2 per 8.
ditambah dengan 3/8. Nah, sudah sama kan penyebutnya? Tinggal tambahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Pernya tetap 8. Jadi 5/8. Jawabannya adalah yang D. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan caranya? Nah, kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman kepada kalian semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.